Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam positif, sehat dan bahagia. Video ini masih melanjutkan dari video sebelumnya tentang kenapa atau apa sih konsep embuisme itu. Kalau tidak salah di video sebelumnya kita sudah bahas sampai bab di hipnoterapi, bahwa hipnoterapi adalah menjadi pelayanan terapi olah pikir, client center. Client center itu berarti pusatnya ada di klien, terapisnya sifatnya membantu. Jadi selama terapinya masih menggunakan, oh kamu kenapa nggak bisa tidur? Oke, berapa lama? Terus kenapa ini? Bla 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 bla. Yaudah, tes fokus. Tarik napas, lepas, tutup mata. Sekarang bayangkan lengket, udah jeplek tidur, ya bisa. Atau itu menggunakan teknik-teknik hipnosis yang ada di beberapa tayangan televisi. Atau ada yang pakainya progressive relaxation, biasanya yang justru hipnoterapi pakainya progressive. Oke, Ibu silakan tidur atau Bapak silakan tidur. Tarik nafas, rasanya rileks, nggih. Oke, sekarang Ibu rasakan setiap nafas yang dihirup rasanya membuat tubuhnya semakin nyaman. Jadi ketika kalimatnya begitu, ya maka akan kepandu, rileks tubuhnya. Oke, saya akan menghitung hitungan mundur dari 10 sampai 1. Setiap saya menghitung tubuhnya makin nyaman, rileks dan kendor. Bla 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 bla. Rileks nggak tidur? Rileks. Kasih sugesti, mulai sekarang dan seterusnya, bla 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 bla. Bangun, dapat nggak manfaatnya? Dapat. Tapi apakah permanen? Belum tentu. Kenapa? Karena sudut pandangnya terapis dengan sudut pandangnya klien beda. Nah, dari pengamatan itu, termasuk di kelas pelatihan, sama. Ada orang datang ke pelatihan itu, datangnya mintanya pintar, mintanya mahir. Pak Aziz mau mahir. Bisa nggak ini 2 hari mahir? Ya nggak mungkin. Ya mungkin kalau punya kemampuan yang luar biasa. Artinya apa? Datang untuk pelatihan punya nafsu, kemelekatan, punya ambisi, keinginan besar untuk bisa menghipnotis orang lain, untuk bisa mempertunjukkan dengan orang lain. Datang ke geria hipnoterapi, ke tempat layanan terapi, datang pengennya langsung sembuh, bisa tidur dan lain sebagainya. Artinya datang dengan nafsu, dengan keinginan, dengan ambisi besar. Dan itu salah Mas Ais? Tidak. Manusiawi, semua manusia rata-rata begitu. Ya karena kita punya akal pikiran. Ya siapa sih yang mau berada dalam keadaan tidak enak? Sayangnya seringkali ketika kita memiliki keinginan, ambisi yang kuat, yang muncul di diri kita apa? Emosi yang dirasakan apa? Bahagia enggak? Senang enggak? Tenang nggak? Ya, tidak akan menikmati itu semua. Yang ada adalah penderitaan, kemerungsung, gelisah, was-was, dan lain sebagainya. Seringkali klien datang ke sini itu dengan ekspektasi yang tinggi, dengan harapan yang besar. Oh, ini adalah orang yang hebat, orang yang tepat menurut tetangganya, menurut informasi di sosial media, menurut bla 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 bla. Tapi ketika datang dengan nafsu, dengan harapan yang besar, dengan ambisi, dengan kemelekatan, kalau disebut oleh guru saya kemelekatan, terlalu melekat, terlalu berkeinginan, relatif terapinya jadi berat. Entah itu yang melekat pada kliennya atau sebaliknya. Terapisnya yang merasa bahwa masalah kliennya cerem, kecil gitu loh. Terus terapinya seenak-enaknya saja. Udah, nah. Sepanjang pemahaman saya, tidak tahu dengan yang lain ya, sepanjang pemahaman saya, kondisi itu, entah itu pada klien, pada keluarganya, pada saya sebagai terapis, ketika kita memiliki ambisi, keyakinan yang berlebihan atau dilebih-lebihkan, over, terlalu melekat,
jatuhnya sombong. Jatuhnya itu apa ya? Kayak dingini kersane Gusti Allah. Itu justru boncos. Itu justru ribet. Itu justru yang nggak selesai-selesai. Ya ada lah. Teknik ini nggak mempan lah. Teknik itu nggak jadilah. Orang sugesti atau kalimat yang disampaikan ditolak lah. Enggak, saya pengennya begini. Enggak, Pak Aziz ini begini. Ini saya amati dari tahun ke tahun. Tahun pertama, kedua, dan lain-lain. Maka konsep pemahaman ini mulai muncul dalam pemikiran saya. Dan saya buat oret-oretan itu tahun 2022. Kenapa saya muncul di oret-oret itu? Karena saya membandingkan dengan apa ya saya sebut, parameternya yang berbeda. Maksudnya dari beberapa hal-hal yang saya nilai itu ternyata ada hal yang unik. Kebalikan dengan tadi, ketika ada melekat, ada keinginan, ada nafsu, saya datang pertama memberikan edukasi. Kalau awalnya fokusnya secara formal pelatihan hipnosis, saya menceritakan tentang cara kerja pikiran, mekanisme perilaku tindakan, bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, bagaimana hipnoterapi, hipnosis, rahasia hipnoterapi, dan lain sebagainya termasuk mitos fakta. Untuk apa? Untuk klien memahami ini langkah hipnoterapi mau ngapain aja. Baru saya menggali data, intake interview, membangun keakraban sama klien. Kliennya cerita. Ingat, gak kayak yang di TV, yang di UU itu. Di relaksasi terus ditanya nama-nama. Tidak. Tapi ditanya dalam kondisi waking, dalam kondisi mata melek, dalam kondisi konsultasi. Ini Pak Aziz masalah. Karena beberapa orang yang gangguan pikiran atau yang datang ke sini, ya penyebabnya dua. Satu, terjebak masa lalu sehingga hidupnya hari ini tapi pikirannya masih ada di masa lalu. Sehingga jalannya berat, sehingga was-was, takut, panik, emosi, sakit hati, dan lain sebagainya. Atau yang kedua, dia adalah kecemasan, takut akan masa depan. Padahal masa depan misteri. Apa ya sampai umurnya ke sana kan nggak ngerti juga. Apa ya nanti sesuai dengan yang kita pikirkan kan nggak ngerti juga. Itu yang akhirnya saya membandingkan dengan yang tadi pertama saya ceritakan. Ternyata saya ubah pendekatannya. Saya mencoba untuk melakukan improvisasi istilahnya. Saya berikan pemaknaan-pemaknaan yang berbeda dengan cara hal mendasar yang saya lakukan pada klien adalah mengembuhkannya. Kata-katanya juga nemunya belakangan. Sebelumnya saya cuma iseng aja. Iseng aja gimana? Saya merubah mindset persepsi awal yang tadinya mereka melekat, yang tadinya klien keluarga berharap kesembuhan, yang tadinya peserta pelatihan berharap pelatihannya lancar, saya buat nol. Emosinya biar nol. Biar menjadikan yang dilakukan ini hanya sebatas ikhtiar. Ya, jadi saya buat ini menjadi nol. Saya ulang, menjadi nol, menjadi netral. Tidak lagi berharap sembuh. Kalau keluarnya tidak bisa tidur, jenengan serius pengen bisa tidur, oke. Saya nggak bisa membuat jenengan tidur. Kalau jenengan pengen sembuh, saya tidak bisa menyembuhkan panjenengan. Kalau panjenengan pengen berubah perilaku, saya juga tidak bisa merubah perilaku panjenengan. Kenapa? Tidak ada satu kaum yang bisa berubah kecuali kaum itu mau berubah.
Tidak ada seorang yang bisa berubah kecuali orang itu mau berubah. Jangan-jangan upaya ikhtiar yang sebelum datang ke tempat ini bukan praktisinya nggak hebat, enggak. Jangan-jangan sudah hebat. Jangan-jangan obat yang diberikan bukan obat yang tidak berkualitas. Tidak, jangan-jangan berkualitas, bahkan sangat berkualitas. Jangan-jangan teknik yang digunakan tidak tepat. Tidak juga. Jangan-jangan adalah teknik itu yang paling tepat dan sebenarnya tepat. Tapi pikiran bawah sadar atau pikiran orang tersebut, klien itu yang belum yakin, belum siap atas perubahan itu. Masa sembuh? Kan saya berat. Jadi insya Allah nanti ke depan di video-video semoga dipertepatkan saya berbagi. Kenapa dan bagaimana. Artinya apa? Seringkali klien datang, Pak Haji sayangnya masalah saya nggak selesai-selesai. Saya sudah kemana-mana itu nggak selesai-selesai. Berat banget ini masalahnya. Yang ngomong siapa? Saya. Nah ya sudah. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Lain dengan hambanya sopo. Jadi kalau Anda aja datang dan tidak meyakini terhadap ikhtiar yang Anda lakukan, maka percayalah, langkah apapun yang dilakukan, teknik apapun yang dilakukan oleh praktisi atau orang yang Anda mintai tolong, tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena keajaiban tidak akan pernah terjadi selama keajaiban itu masih dipertanyakan, masih dianalisa, masih dikritisi. Dari sini saya mulai mencoba untuk memahami setelah saya buat, oh ternyata dinetralkan, dinolkan biar tidak nafsu, biar tidak berharap tentang kesembuhan itu. Tapi dimunculkan di awal. Ada satu peserta yang mengatakan, saya sebut saja Kang Ebes lah. Nah, sisi itu kenapa? Di satu sisi jenengan mengajarkan atau menceritakan, membagi tentang WFO, teknik menyusun outcome yang baik. Misal bisa diindrawi, divisualisasikan, dan lain sebagainya. Bentuknya, kalimatnya sekarang, dan lain sebagainya. Terus dalam jangkauan. Kenapa jenengan menyusun itu atau mengajarkan itu, membagikan itu, bagaimana membuat impian atau meng-create outcome, tapi di lain waktu jenengan mengajarkan tentang atau membagikan tentang embuisme untuk lepas, letting go. Ini belum sampai bahasan embunya, tapi ini sudah lumayan materinya. Jadi kenapa? Satu sisi kan berarti ada tujuan, satu sisi disuruh pasrah itu. Ya jangan dimanai dengan pasrah-serah atau putus asa, beda. Ini makanya ini belajar bersama, ini komunitas. Nggak bisa hanya sekali dua kali Anda dengarkan video ini terus paham. Nggak bisa Anda setengah-setengah. Kenapa? Karena proposal itu wajib. Karena kita ya makhluk harus mengajukan proposal, harus mengajukan doa sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk bahwa ya kita makhluk, kita minta sama Allah, mintalah engkau padaku, maka akan dikasih. Tapi di lain waktu kan ada kalimatnya yang jelas, Allah bilang bersyukurlah maka nikmatku akan kutambah. Jadi jangan berdebat soal hal ini. Ya yang mau minta ya minta aja, jangan saling menghujat. Yang mau bersyukur ya bersyukur. Tapi yang mau keduanya bagus. Kajilah, ngajilah, datang ke para alim, mendekatkan untuk belajar ilmu agama. Ini belajar ilmu kehidupan dalam sudut pandang yang saya paham. Sekiranya itu bermanfaat, monggo.
Anda tidak harus ikut saya, Anda tidak harus sepakat dan sepaham dengan apa yang saya katakan. Saya balik lagi. Klien-klien, peserta pelatihan ketika sudah dinolkan, dinetralkan pemahamannya. Jadi, saya tadi belum selesai yang pertanyaan peserta. Satu sisi membuat outcome, satu itu tadi minta. Kenapa harus letting go? Karena kalau outcome-nya, proposalnya terus kita pegang. Saya nggak punya proposal, buat proposal. Proposalnya sudah, terus saya pegang terus. Nggak diserahkan sama yang punya kebijakan, sama yang maha kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ini mau proses? Jadi proposalnya dibuat sebagus mungkin, covernya yang bagus, isinya yang susunannya enak, yang nggak kasar. Masa ya minta sama Allah ya kasar. Setelah proposalnya sudah jadi, diberikan atau disampaikan munajat. Ya Allah ya Rob, ini kondisiku. Ya Allah saya begini ya Allah. Walaupun sekarang saya begini ya Allah, saya pasrah ya Allah, saya ikhlas ya Allah, punten. Ini proposalnya. Kalau boleh ya Allah, ridhoilah, izinkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Tapi proposalnya jangan dipegang terus, jangan dikekepi, jangan datang lagi saya lihat proposal saya sudah di ACC. Bosan. Stres. Jadi mungkin ada yang pernah belajar law of attraction. Kalau menurut guru saya itu ada sesuatu yang tidak disampaikan. Saya nggak ngerti benar. Apa salah satunya? Ternyata letting go-nya nggak muncul. Pengen mobil, pengen rumah, pengen apa, di print, ditempel, bangun tidur ingat. Ada orang-orang yang ketika lihat itu rasanya bahagia, ada yang lihat itu malah menderita. Kenapa? Loh belum jadi-jadi ya, lo proposalku belum biasa. Tapi ada yang lihat, oh iya itu proposal saya, insya Allah nanti juga saya nunggu aja deh. Gitu loh. Kalau yang muncul emosinya negatif, penderitaan, nafsu melekat, maka seringkali bocos, gagal, nggak jadi-jadi, terus menderita, terus menganggap ya teorinya nggak baik, teorinya nggak benar, gitu ya. Dari pemahaman itu ternyata ketika klien diembuhkan, bahasa saya dinetralkan, dinolkan, di-letting go-kan, dengan tentunya ada banyak teknik pemahaman yang saya berikan, nggak mungkin disampaikan di video ini sekarang. Tapi konsep dasarnya sederhana. Saya berikan makna untuk menjadi pemaknaan tentang hidup ini, hakikat hidup, kehidupan penghidupan, bagaimana untuk melepaskan. Letting go. Kalimatnya embuh. Pendekatannya embuh. Terapinya embuh. Yang nerapi embuh. Ora jelas men Mas? Iya. Kenapa? Ya embuh. Embuh itu pondasi yang saya berikan adalah embuh piben carane. Mbuh priben carane itu dalam bahasa Brebes artinya entah bagaimana caranya. Lanjutkan kalimatnya kersane Gusti Allah. Entah bagaimana kersane Tuhan, entah bagaimana, terserah Allah, terserah Tuhan. Jadi kita itu melepaskan. Kita bisa ikhtiar, bisa punya impian, bisa ngajukan proposal apapun. Ingat, proposalnya jangan dipegang terus. Lepaskan, letting go, diberikan kepada Allah. Ya Allah, kersamu ya Allah. Mbuh piben carane saya ikhtiar ke tempatnya Pak Aziz ya Allah. Saya ikhtiar
Gria hipnoterapi MPC ya Allah, tapi saya pasrahkan ya Allah. Sembuh nggak penting. Saya ikhtiar ya Allah. Nanam bawang, panen nggak panen ya sudah, mbok pipen carane kersane Gusti Allah. Tapi ikhtiar, dijaga, dirawat, ikuti aturan mainnya, teorinya ngerawat bawang, ngerawat padi, ngerawat tanaman. Ikuti tekniknya, bagaimana mekanisme terapi, ikuti itu, jangan ngeyel. Ya mbok pipen carane tapi jenengan ngeyel yo nggak jadi toh. Gitu ya. Jadi artinya saya buat itu, mbuh piben carane, mbuh itu ya saya buat mbuh piben carane kersane Gusti Allah, caranya yang mbuh. Tapi tetap menggunakan teknik-teknik terapi aturan yang sesuai dengan standar layanan yang ada. Jadi kalau sekarang organisasi profesinya mana? Apakah dia masuk ke Prahipti atau ke organisasi yang lain? Ya silakan ikuti itu. Dan bagi praktisinya diharapkan terdaftar di Kementerian Kesehatan atau di Dinas Kesehatan. Dia memiliki STPT atau kalau misalnya dia adalah tenaga medis, ya tentu dia memiliki STR atau memiliki surat izin dan lain sebagainya. Jadi terukur. Justru setelah saya buat kita berdiskusi dengan klien dan klien pada titik ya sudahlah. Di-reframe, dirubah maknanya ketika dia datang awalnya menganggap yang dia alami adalah sebuah penderitaan, sebuah penyakit, sebuah sesuatu yang tidak baik. Dari yang tadinya suudzon terhadap takdir Allah, terhadap nas, dirubah menjadi husnudzon. Saya pernah nerapi satu yai besar. Satu waktu beliau dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, qadarullah. Saya diminta, bahkan untuk datang pun saya takut. Kenapa? Saya kecil saya pernah kenal beliau. Saya tatim sama beliau. Lalu beliau kiai besar. Loh ini saya ceritanya hipnotis, apa ya mental? Karena stigmanya negatif hipnosis waktu itu masih sangat tinggi. Waktu itu masih sangat tinggi. Ya dianggap aliran sesat, klinik dan lain sebagainya. Walaupun saat ini dipelajari secara modern, secara ini scientific, bicara ilmiah, kajian ilmiah tentang seni teknik perkomunikasi. Jadi saya ngomong sama beliau, jangan-jangan memang Allah mungkin nggak memberikan penyakit, nggak memberikan ujian, nggak memberikan hukuman, nggak memberikan, loh kok gitu ngomongnya? Ya punten Pak Yai, ini kan saya masih nggak ngerti gitu loh. Jadi saya kan bilang jangan-jangan, ini pemahaman saya, jangan-jangan nggak tahu benar apa tidak, silakan monggo teman-teman yang lain. Kenapa saya bicara begitu itu karena setelah merenung, memahami yang memberikan legal legasi terhadap statement bahwa yang kita alami dalam kehidupan ini sebagai ujian, cobaan, hukuman, laknat, penyakit, penderitaan, itu siapa? Ini dalam pemahaman saya, sisi kritis saya itu mencari logo, saya itu mencari itu. Apakah misal saya tiba-tiba naik motor atau misal naik kendaraan tiba-tiba merosok ke selokan, got, terus jatuh, terus ditertawakan banyak orang. Ini jane masuknya apa? Hukuman, ujian, cobaan, atau misal tiba-tiba kita berantem sama tetangga dan lain-lain, atau apalah kondisi itu. Atau kita harus dirawat di rumah sakit. Ini cobaan, ujian, hukuman, atau apa? Dalam pemahaman saya, tidak ada yang memberikan itu. Siapa? Ya diri kita, ya orang lain yang memberikan atribusi label. Apakah itu benar? Belum tentu. Kenapa? Kita sama-sama nggak ngerti. Hanya Allah yang maha tahu. Makanya saya yombo.
Beda sama paketan. Kalau paketan kan ada tulisan ini COD, ini apa, keterangannya jelas, ini produknya apa. Sesuatu itu dianggap ujian oleh siapa sih? Siapa yang memberikan bahwa kejadian yang menimpa pada Anda dianggap sebagai ujian? Siapa yang ngomong itu? Orang-orang terdekat Anda, orang-orang yang sangat sayang dengan Anda. Ya udah, diterima ini ujian hidup. Maka kalau bilangnya ujian hidup, jenengan rasanya gimana? Anda rasanya gimana? Yo rasanya kayak sedang diuji. Kayak lagi ujian. Berarti ada harapan naik tingkat kalau lulus. Siapa yang memberikan itu sebagai hukuman? Orang-orang yang sirik, orang-orang yang nggak seneng sama Anda. Jahil, iseng, sewot. Orang yang benci sama Anda itu. Setiap kejadian yang Anda alami, anak Anda masuk rumah sakit itu, oh kita hukuman gue. Weh, oli tuai gue, oli hukumannya gue. Karmane gue. Apakah itu betul karma? Belum tentu. Kalau didengar, maka orangnya mikir, iya ya jangan-jangan. Atau diri kita merasa kita banyak salah. Jangan-jangan ini karena kesalahan saya, berarti ini saya hukuman. Ini tak ujian buat saya, ini hukuman buat saya. Itu persepsi masing-masing, gak objektif. Tapi sadarilah pemaknaan yang dilakukan oleh orang lain, pemaknaan yang dilakukan oleh diri sendiri. Maka kalimatnya kalau dianggap ujian, maka muncul gambarnya, imajinasinya adalah diuji, rasanya kayak diuji. Kalau merasa bahwa itu hukuman, maka muncul gambarannya adalah bentuk penghukuman atas perilaku sebelumnya. Maka rasanya seperti dihukum. Kalau rasanya adalah penderitaan, muncul rasanya penderitaan pikiran yang dalam kondisi, maka rasa menderita, diri pun merasa penderitaan. Tapi beberapa orang-orang filosof, orang-orang filsafat, orang-orang tasawuf, atau mungkin hal lain, keilmuan lain, kenapa akhirnya memilih pemaknaan yang berbeda? Karena apa? Mau itu hukuman, cobaan, laknat, ujian, dan lain-lain, gak ada yang tahu kecuali Zat yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita disuruh berpikir positif? Maka berpikir positif. Artinya berpikir positif itu husnudun sama Allah. Maka tadi, jangan-jangan ini adalah bentuk cinta Allah, bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah, husnudun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau itu yang dipilih, di pikiran munculnya apa? Kedamaian, ketenangan. Alhamdulillah. Jangan-jangan selama ini Allah kangen. Maka dengan ke rumah sakit jadi ingat Allah, ya Allah, dinikmat. Kangen yang begitu. Gitu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe YouTube ini. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semua. Ambil yang baik-baik saja. Yang sekiranya tidak sepaham, tidak baik, abaikan. Kita akan melanjutkan video berikutnya tentang kenapa sejarah embuisme saya bahas dalam beberapa kopdar. Informasi saja, kopdar besok hari Minggu tanggal 26 Mei adalah angkatan yang ketiga. Silakan yang mau bergabung boleh datang di jajan.co 04 Brebes di Kota Baru. Secara resmi tidak ada investasi khusus, tapi ada kontribusi iuran bagi peserta. Itu 100.000 kalau nggak salah. Nanti ada panitianya, ada Mbak Novi yang akan mengelola dari komunitas. Prinsipnya kita ngumpul guyup bersama, sharing pengalaman hidup atau sekolah kehidupan, berdiskusi dan belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.